Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang ODGJ kembali, orang dengan gangguan jiwa. Kebanyakan orang dengan gangguan jiwa itu seringkali mengalami defisit perawatan diri. Nah, kali ini Bang Jai akan bahas apa sih defisit perawatan diri dan kenapa mengalami defisit perawatan diri, dan untuk mengenali bahwa ODGJ mengalami defisit perawatan diri itu yang seperti apa, dan tentunya bagaimana cara mengatasi ODGJ yang mengalami defisit perawatan diri. Nah, untuk mengetahuinya silahkan simak sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, tentu ODGJ mengalami defisit perawatan diri ini ya wajar, karena memang tanda gejala dari penyakit ini berdampak kepada kemampuan untuk merawat diri ya, dan tentu perlu upaya untuk mengembalikannya. Bukan tidak mungkin, pasti bisa, tapi memang butuh dukungan dari keluarga. Di awal-awal pasti keluarga sangat dibutuhkan untuk melatih kembali. Nah, berikutnya ketika ODGJ sudah mulai pulih, mereka bisa mengerjakan dan keluarga tinggal mengawasi atau memfasilitasi apa yang diperlukan ketika harus melakukan perawatan diri. Nah, yang pertama tentu terkait dengan apa sih defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri itu kan istilah dalam kesehatan jiwa, di mana seseorang itu mengalami masalah di dalam pelaksanaan kegiatan harian, khususnya perawatan diri. Nah, perawatan diri ini apa? Makan, berdandan, toileting, yaitu BAK, BAB ya. Kemudian gosok gigi, potong kuku, berpakaian, kemudian keramas. Nah, tentu ini termasuk perawatan diri. Kalau lebih lanjutnya ya ada perawatan diri itu menjawab telepon, berbelanja, bepergian, itu juga perawatan diri tapi lebih lanjut lagi ya. Nah, kondisi seseorang yang mengalami penurunan kemampuan dalam melakukan perawatan diri ya. Nah, kenapa bisa mengalami penurunan? Ya, ada banyak faktor. Ya, ada banyak hal yang menyebabkan ODGJ ini mengalami penurunan ya perawatan diri. Sehingga kalau masyarakat atau keluarga melihat ODGJ ini menjadi dekil, bau, kotor ya, pakaiannya tidak rapi, berak di sembarang tempat, kencing di sembarang tempat ya, kemudian nggak gosok gigi, kukunya panjang-panjang, bahkan kulitnya kudisen, rambutnya sampai kotor, gimbal, banyak kutunya, ya wajar ya. Ketika mengalami defisit perawatan diri atau kurangnya perawatan diri, pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang pasti mengalami gejala yang selama ini tidak pernah terekspos ya, sebenarnya terjadi pada ODGJ ya atau gangguan jiwa yang berat. Seringkali mengalami yang namanya defisit kognitif. Defisit kognitif apa? Penurunan fungsi kognitif. Nah, sehingga pasien atau ODGJ yang mengalami penurunan fungsi kognitif itu biasanya satu, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Kalau dikasih arahan atau informasi sulit memahami, sangat mudah lupa, walaupun sudah diingatkan, diajari, lupa terus. Nah, berikutnya sulit mengambil keputusan. Itu alasan kenapa ODGJ walaupun sudah diperintah, kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan untuk mandi, untuk merawat diri dan sebagainya. Yang ada bahkan marah-marah akhirnya. Nah, sehingga hal ini tentu akan menyulitkan ODGJ melakukan perawatan diri, walaupun itu dulu pernah bisa dilakukan, tapi saat ini tidak bisa lagi, karena memang itu bagian dari gejala penyakitnya. Nah, kemudian yang lain apa? Ya tentu ada gejala lain yang namanya gejala positif. Ya,
Misalnya nih halusinasi, mendengar suara tidak ada wujudnya, atau melihat bayangan, atau justru waham, berpikir yang tidak-tidak, berpikir jelek tentang orang lain, tentang dirinya. Nah, dampak dari halusinasi atau waham ini bisa saja sangat mempengaruhi fungsi kognitif. Jadi parahnya halusinasi atau waham bisa menurunkan juga, memperparah berkurangnya fungsi kognitif. Kenapa? Dengan adanya halusinasi dan waham bisa saja menjadi cemas, ya, panik, cemas berat. Ya, seperti kita ketahui bersama, kalau orang udah panik, udah cemas, sering perhatiannya nyempit, sulit untuk berpikir realita. Sama aja kita kalau misalnya lagi cemas, diajak ngomong itu nggak nyambung, kadang-kadang nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Sama ketika pasien ODGJ terganggu oleh halusinasi atau wahamnya bisa terjadi. Sehingga wajar kalau ODGJ masih mengalami halusinasi, mengalami waham yang berat. Kadang-kadang kalau melakukan mandi, makan, atau berpakaian itu tidak bisa benar gitu loh, gak seperti yang diharapkan orang pada umumnya, ya. Nah, kemudian memang ada lagi defisit perawatan diri ini bisa disebabkan karena faktor ya memang tidak mampu, mungkin kelumpuhan, kecacatan, atau memang sulit bergerak untuk melakukan aktivitas perawatan diri, ya bisa saja ya. Nah, tetapi yang pasti kalau untuk ODGJ ini ya itu ke arah fungsi kognitifnya, bagaimana dia kesulitan, ya. Dan ada lagi hal yang bisa menyebabkan memang ada gejala negatif yang bisa dialami oleh ODGJ. Apa sih gejala negatif yang harusnya ada tapi hilang saat itu? Misalnya keinginan makan, keinginan minum, keinginan gosok gigi, keinginan ke kamar mandi, ya kan, keinginan ganti pakaian, yang disebut dengan apolation, kehilangan kehendak, kehilangan kemauan. Nah, itu yang seringkali memperparah. Nah, sehingga tentu ketika kita sudah tahu bahwa oh ya, ODGJ ini mengalami defisit perawatan diri atau kurang perawatan diri, maka pikiran kita udah, oh ya, bisa jadi ada gejala negatifnya, oh ada gejala positifnya, oh mungkin ini karena halusinasi nih, oh mungkin ini karena memang gejala defisit kognitif, ya, atau berkurangnya fungsi kognitif pasien itu atau ODGJ itu. Nah, sekarang mengenalinya gimana? Tentu jelas kalau orang dengan ODGJ mengalami kurang perawatan diri, ya bisa dilihat bau, dekil, tidak rapi, kotor, kukunya panjang, ya, rambutnya kotor, banyak kutunya, pakai pakaian double-double, ya, kencing sembarang tempat. Nah, itu sudah jelas ya, makan diacak-acak nggak habis, ya, apa-apa dibantu. Nah, itu semua sebenarnya tanda. Nah, yang lain adalah tentu kita melihat ketika kita minta atau kita ajak untuk melakukan perawatan diri, apakah dia bisa berpartisipasi atau tidak. Rata-rata tidak, jadi dengan bantuan, ya. Tapi kalau sudah mulai pulih biasanya ya dengan bimbingan saja. Nah, kemudian ketika misalnya ada yang berkaitan dengan fungsi kognitif tadi, ya dilihat waktu kita arahkan untuk mandi, apakah dia segera bisa mengambil keputusan, apakah ketika kita sarankan pakai handuk menggosok giginya, apakah dia bisa ikuti perintah. Itu menunjukkan bahwa oh ya, dia bisa fokus tidak, bisa konsentrasi atau tidak. Nah, kalau untuk mengenali bahwa ini karena halusinasi bukan, ya kita lihat beberapa jam terakhir itu apakah melamun, tatapannya kosong, bicara sendiri, ya, tertawa sendiri, atau justru ketika kita ajak ngomong itu nggak nyambung sama sekali, ya. Nah, itu oh ya, ini berarti bisa jadi karena halusinasinya, kurang perawatan dirinya. Nah, kemudian tentu kalau kita sudah tahu oh ini mengalami perawatan diri, gangguan, ya, kurang perawatan diri, apa yang perlu kita lakukan? Tentu kita harus bikin tujuan lah, dengan harapan
minimal tujuan jangka pendeknya adalah dia bersih, rapi, tidak bau, bisa melakukan perawatan diri dengan bantuan atau bimbingan. Selebihnya adalah mungkin 1 bulan, 2 bulan kemudian bisa melakukan perawatan diri secara mandiri, tentu bertahap. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Satu ya, kita harus tahu dulu bahwa penyebabnya. Tadi sudah Bang C jelaskan bahwa apa yang membuat dia seperti itu. Bisa jadi dia merasa nggak penting, ya, atau bisa jadi malah nggak ada alatnya, makanya dia nggak mandi, nggak melakukan itu, ya. Nah, atau bisa jadi memang dia ada masalah di dalam dirinya yang membuat kesulitan, misalnya halusinasi tadi atau waham. Nah, tentu ketika kita sudah kenal dan ada kaitan dengan halusinasi atau waham, semestinya kita nggak usah terlalu khawatir, karena seandainya obatnya diminum rutin, ya, dan obat itu sudah pasti salah satunya untuk menghilangkan gejala positif seperti waham dan halusinasi, sehingga lambat laun si ODGJ ini akan bisa fokus dan konsentrasi, karena intensitas halusinasi dan wahamnya berkurang, sehingga fokus konsentrasinya juga akan membaik, diarahkan juga akan bisa memahami, dan tentu akan ingat kembali bagaimana cara mandi yang benar dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ketika obatnya sudah diminum secara teratur, tentu perlu kita latih secara bertahap. Lah, sebelumnya kan dia sebenarnya sudah bisa melakukan perawatan diri, ya. Cuma masalahnya kan ada beberapa saat dia tidak melakukan atau melakukan tapi tidak benar, sehingga perlu kita review kembali. Jadi mana yang paling parah dari pelaksanaan perawatan dirinya? Apakah makan, apakah keramas, apakah mandi? Nah, tentu kita akan coba untuk ajarkan kembali atau ajak diskusi, ya, sehingga itu akan membantu mengingat, ya, sehingga kalau memang disuruh mandi atau gosok gigi tidak akan ketakutan atau khawatir tidak bisa. Nah, yang berikutnya adalah tentu perlu lingkungannya dipersiapkan, alat mandinya, pakaiannya, jangan sampai sudah ingin melakukan perawatan diri ternyata sarananya nggak ada. Itu kan berita buruk juga, ya. Nah, terkadang kita berhadapan dengan orang yang benar-benar mudah lupa, tapi ini semi permanen gitu ya. Misalnya nih kasus-kasus usia lanjut yang mengalami kepikunan atau demensia, kadang-kadang mudah lupanya itu agak permanen, agak lama ya membaiknya, sehingga jangan bikin stres ODGJ-nya, ya bikinkan saja langkah-langkah, ya, ditulis, ditempelin di pintu kamar mandi atau di mana yang mengingatkan bahwa oh mandi harus 2 kali, harus jam sekian sama jam sekian, kemudian langkah-langkahnya. Nah, itu bisa ditempel di dalam kamar mandi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan langkah step by stepnya sehingga tidak kesulitan, ya. Nah, tentu ketika ini dilakukan, lama-lama akan hafal lagi, akan terbudaya lagi melakukan step by step dari perawatan diri, ya. Nah, kemudian tentu juga untuk membangun kepercayaan diri bahwa yang sudah dilakukan itu benar dan akhirnya membudaya, ya harus diberikan reinforcement atau penguatan. Jangan lupa kalau ODGJ sudah bisa berdandan, makan sendiri, toileting dengan cara yang benar, ya, atau bisa melakukan aktivitas perawatan diri seperti yang orang lain lakukan, kasihlah reinforcement atau penguatan atau penghargaan, ya, misalnya bagus, luar biasa, ya. Nah, itu akan membuat semakin termotivasi untuk melakukan perawatan diri dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentu terkait dengan token. Ini kan permasalahan nggak ada minat juga kadang. Nah, untuk membangun minat, keinginan untuk melakukan perawatan diri, bisa saja dikasih token, dikasih hadiah. Jadi kalau dia pandai melakukan perawatan diri berapa kali, maka akan dapat apa? Mungkin dapat alat mandi dan sebagainya. Itu bagus untuk mendorong bahwa oh ya, kalau saya melakukan ini maka saya dapat sesuatu.
Ya walaupun ya harusnya tidak seperti itu, tapi untuk awal-awal penting. Kadang-kadang mereka mau mengingat karena ada motif, ada dorongan, saya akan dapat ini kalau melakukan. Ya awal-awal nggak apa-apa. Nanti selanjutnya kita kasih pengertian bahwa merawat diri itu adalah kewajiban, kebutuhan dia. Jadi kalaupun tanpa hadiah, ya harus tetap dilakukan. Tapi itu pelan-pelan, ya. Itu kira-kira terkait dengan ODGJ yang sering mengalami defisit perhatian diri. Semoga manfaat. Silahkan mencoba bagi semua caregiver ODGJ ataupun ODGJ-nya sendiri penyintas. Kenapa bisa seperti itu, dan tetap semangat bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.